Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabarnya anak-anak hebat di seluruh Indonesia, khususnya siswa-siswi SMP Negeri 3 Bonang. Bimbingan konseling SMP Negeri 3 Bonang, Demak, Jawa Tengah. Hari ini akan memberikan layanan bimbingan klasikal bersama Bu Fadil, guru BK SMP Negeri 3 Bonang. Kalian bisa juga melihat video Bu Fadil yang lain tentang materi BK, yaitu di channel YouTube Bu Fadil, Fadilah BK Channel. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang semangat belajar dari rumah. Jadi, materi BK hari ini adalah tentang semangat belajar dari rumah. Tujuan layanan: 1. Mengidentifikasi berbagai macam kegiatan belajar dari rumah. 2. Menjelaskan kriteria semangat dalam belajar. 3. Mengklasifikasi perilaku belajar aktif yang dilakukan dari rumah. 4. Menganalisis keberhasilan siswa dengan belajar dari rumah. Kenapa materi layanan BK ini penting disampaikan? Karena selama pandemi COVID-19, siswa-siswi diharuskan untuk PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Itu karena adanya dampak pandemi COVID-19. Nah, dari dampak pandemi COVID-19 itu dilakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ secara daring atau secara online. Jadi, apa saja tips-tips agar kalian bisa membuat suasana belajar dari rumah tetap menyenangkan, tetap semangat mengerjakan tugas-tugas dari Bapak Ibu guru, tetap semangat dan menyenangkan belajar apa aja ilmu yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, kalian pengen tahu kan bagaimana sih biar semangat belajar dari rumah? Baiklah, akan Bu Fadil jelaskan tips-tips biar semangat belajar dari rumah. Yang pertama, sediakan tempat yang nyaman untuk belajar. Tempat yang nyaman untuk belajar, apakah dengan rebahan di kasur? Oh, tentu tidak. Ternyata rebahan di kasur itu membuat kamu jadi mengantuk dan tambah malas belajar. Terus, yang sebaiknya dilakukan adalah 1. Pilihlah tempat duduk untuk belajar yang nyaman untuk duduk. Jadi, ketika kalian belajar, kalian mencari tempat duduk yang nyaman. Jangan sambil tiduran, ya. Yang kedua, sediakan meja yang posisinya tidak terlalu rendah maupun tidak terlalu tinggi dari posisi dudukmu. Jadi kalian bisa belajar seperti ini itu ketika kalian belajar di sekolah. Diumpamakan gitu ya, kalian bayangannya gitu, paham ya? Jadi ketika kalian belajar di sekolah itu kan ada meja, kursi yang pas dengan posisi duduk kalian. Nah, di sekolah seperti itu bisa diterapkan di dalam rumah kalian, di rumah kalian. Nah, kenapa kalau belajar itu harus sambil duduk? Karena kalau sambil tiduran itu membuat kita menjadi mengantuk, menjadi semakin
malas. Oke, baiklah, kita lanjutkan. Tips yang kedua adalah sediakan alat-alat yang digunakan untuk belajar. Apakah alat-alat yang digunakan untuk belajar itu boleh meminjam alat-alat belajar kepada teman? Oh, tentu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Iya, karena kalau kalian meminjam alat-alat belajar kepada teman, tentu saja itu sangat merepotkan. Yang pertama, kalian harus datang ke rumah orang tersebut. Kemudian bisa jadi alat-alat yang digunakan untuk belajar itu juga digunakan oleh teman kalian. Jadi akan mengganggu belajar teman kalian. Kemudian yang sebaiknya dilakukan bagaimana? Nah, yang harus dilakukan adalah 1. Siapkan sendiri alat-alat belajar. Yang kedua, alat-alat yang mendukung belajar bisa membuatmu mudah untuk belajar. Contohnya apa sih, Bu, alat-alat yang digunakan untuk belajar? Ketika kalian membaca materi ini, mungkin di benak kalian ada yang bertanya seperti itu. Alat-alat untuk belajar misalnya buku, pulpen, pensil, penghapus, penggaris, buku bacaan, atau alat-alat belajar yang lainnya yang memang kalian butuhkan untuk mempelajari materi-materi pelajaran dari Bapak Ibu guru. Oke, baik, sudah paham ya? Untuk selanjutnya, Bu Fadil akan menjelaskan tips yang ketiga. Tips yang ketiga yaitu pastikan koneksi internet baik. Nah, kenapa ini berhubungan dengan koneksi internet baik? Karena di saat pandemi COVID-19 ini, pembelajarannya jarak jauh secara daring. Jadi semua aktivitas itu memakai HP Android, bisa juga memakai laptop. Nah, yang diperlukan untuk belajar daring adalah adanya koneksi internet yang baik, karena materi pembelajaran dari Bapak Ibu guru itu dari koneksinya secara daring atau dalam jaringan. Jaringan di sini maksudnya jaringan koneksi internet. Nah, kalau koneksi internet kalian stabil, bisa dipastikan kalian akan mudah untuk belajar. Namun, kalau internet kalian itu susah sinyal misalkan, jadi kalian akan terhambat belajarnya. Koneksi internet harus stabil, itu menjadikan satu, koneksi internet yang stabil memudahkanmu tetap terhubung dengan guru. Betul. Jadi nanti setiap Bapak Ibu guru memberikan materi pembelajaran baik yang sudah dijadwalkan maupun di luar jadwal, itu kalian bisa selalu mengikuti dengan baik. Yang kedua, pastikan provider teleponmu menjangkau daerah tempat tinggalmu. Provider di sini maksudnya jaringan sinyalnya itu bisa menjangkau sampai di daerahmu, di rumahmu, seperti itu. Paham ya? Jadi intinya selama pembelajaran daring ini yang paling penting di antara tadi 1, 2, ini yang ketiga juga penting adalah menjaga koneksi internet itu selalu dalam keadaan baik, sinyalnya baik, gitu ya. Untuk tips selanjutnya adalah keempat. Apa itu? Sediakan camilan yang sehat. Wah, enak ini ya, camilan yang sehat. Kenapa kita harus menyediakan cemilan sehat? Karena belajar itu menguras tenaga.
Kok bisa Bu? Kok bisa Bu Fadil bilang kalau belajar itu menguras tenaga? Iya anak-anakku, jadi ketika kalian belajar, kalian itu kan proses berpikir. Nah, meskipun kalian hanya duduk di meja dan di kursi, menulis di meja dan duduk di kursi, kalian mempelajari materi, mengerjakan soal, itu kan prosesnya berpikir. Nah, dari proses berpikir tersebut, itu otak bekerja keras sehingga tubuh yang lain itu saling berkesinambungan. Akhirnya jadi lapar. Nah, kalau lapar perlukan makan. Kalau misalkan nggak langsung makan nasi, kalian bisa juga menyediakan camilan sehat agar tetap semangat dan tidak lelah belajar. Karena kalau lapar itu membuat jadi ngantuk. Tapi perlu kalian ketahui, meskipun kalian menyediakan cemilan, jangan sampai terlalu kenyang. Terlalu kenyang pun juga menyebabkan ngantuk, gitu ya. Nah, sediakanlah cemilan secukupnya. Seperti cemilan sehat itu contohnya apa Bu? Cemilan sehat itu contohnya seperti kacang-kacangan, buah-buahan, dan camilan berkalori tinggi lainnya. Itu kalau misalkan memang di tempat kalian ada. Kalau misalkan tidak, ya misalkan seadanya di rumah lah, bisa dimakan. Nah, misalkan ibu kalian baru memasak nasi sama lauk, ya boleh saja makan, asalkan porsinya itu cukup ya, tidak kurang dan tidak lebih. Begitu ya penjelasan dari Bu Fadil. Untuk tips selanjutnya yang kelima, yaitu jauhkan benda yang membuatmu kurang fokus. Gangguan belajar itu berasal dari apa aja? 1. Televisi. Kamu nonton TV itu membuat jadi malas belajar. Karena apa? Karena sedang asik-asiknya kan nonton televisi. Kemudian bermain. Wah, kayaknya lebih enak bermain deh daripada belajar. Nah, boleh-boleh saja bermain asalkan waktunya itu diatur ya. Bisa bermain hanya berapa menit, setengah jam misalkan 30 menit. Nanti setelah bermain kalian bisa lanjut belajar. Yang paling kalian alami yang membuat kalian kurang fokus adalah apa anak-anakku? Iya betul, handphone. Jadi kalian kalau sudah pegang handphone itu hampir melupakan semuanya ya, bahkan dipanggil orang tua pun terkadang tuh nggak menyaut. Nah, itu tidak boleh seperti itu ya. Jadi kalau memang kalian sedang belajar, itu jauhkan handphone, jangan deket-deket, kecuali memang handphone di sini diartikan memang daring itu kan memang pakai handphone, cuma kalian membukanya itu yang memang itu untuk belajar kalian. Misalkan Bapak Ibu guru itu menyampaikan materinya lewat WA group, WhatsApp group, kemudian Google Classroom atau yang lainnya. Itu boleh kalian pegang HP, tapi itu untuk belajar. Jangan sampai kalian pegang HP itu untuk bermain games. Nah, seperti itu. Untuk buka-buka situs yang lain, misal TikTokan atau apa yang itu kurang penting, yang mengganggu belajarmu, itu dijauhkan ya. Tidak boleh. Nah, kemudian gimana Bu yang sebaiknya dilakukan? Oke anak-anakku, yang sebaiknya dilakukan adalah kurangilah akses ke kegiatan yang bisa mengganggumu belajar di rumah. Intinya yang Bu Fadil sebutkan tadi ada televisi, mainan, handphone, itu hanya tiga contoh.
kalian bisa menyimpulkan sendiri kira-kira apa sih yang membuat kalian itu terganggu belajarnya. Karena apa? Karena masing-masing anak belajar di rumah itu berbeda-beda kondisinya. Jadi kalian yang tahu kira-kira itu mengganggu belajarmu apa enggak, seperti itu. Nah, kalau memang mengganggu belajarmu, kalian berusaha untuk menjauhinya dulu. Nah, kalau misalkan kalian belajarnya sudah selesai, baru boleh, gitu ya. Yang keenam, pastikan ruanganmu punya pencahayaan maksimal. Oke, dampak ruangan belajar yang minim itu sedikit cahaya. Jadi misalkan kalian belajarnya di dalam kamar atau di ruang tamu atau di ruang televisi atau di ruang manapun yang kalian punya, yang kalian pengen belajar di situ, itu diusahakan pencahayaannya itu terang gitu ya anak-anakku. Jadi jangan sampai ruangan itu gelap atau hanya redup seperti itu. Kenapa? Karena dampaknya yang pertama, mata menjadi lelah. Yang kedua, kepala menjadi pusing. Yang ketiga, semakin malas belajar. Dan yang paling dampaknya itu adalah mengantuk ya. Terus apa Bu yang sebaiknya dilakukan? Oke anak-anakku, yang sebaiknya dilakukan adalah perhatikan pencahayaan di tempatmu belajar. Kalau di tempatmu belajar itu ada korden, nah kordennya bisa dibuka dulu biar cahayanya itu bisa masuk. Atau kalian bisa menyalakan lampu seperti itu biar terang, atau pintunya dibuka dulu gitu kan biar ada cahaya masuk. Bagaimana cara kalian agar ruangan kalian itu pencahayaannya itu cukup seperti itu ya, tidak redup, tidak gelap. Oke? Nah, dari penjelasan materi yang sudah Bu Fadil jelaskan tadi tentang semangat belajar dari rumah, ada beberapa tips yang kalian lakukan. Sudah paham semua ya anak-anakku? Kemudian selanjutnya Bu Fadil ingin mengevaluasi proses. Evaluasi proses di sini itu Bu Fadil ingin mengetahui, tadi Bu Fadil kan sudah menerangkan beberapa hal. Nah, ini Bu Fadil pengen kalian menjawab pertanyaan dari Bu Fadil. Apa aja itu pertanyaannya? Yang pertama, informasi apa yang kalian pahami dari materi BK ini? Sudah paham semua ya maksudnya? Jadi kalian itu memperoleh informasi apa hari ini dari layanan materi BK yang Bu Fadil sampaikan hari ini gitu. Nomor 2, bagaimana perasaan kalian setelah memperoleh materi BK ini? Perasaan maksudnya senang, bahagia, gembira, sedih. Misalkan kalian menjawab senang karena apa? Kalian beri penjelasan ya. Oke, paham semua? Nomor 3, hambatan apa yang kalian alami ketika belajar dari rumah di masa pandemi COVID-19 ini? Minimal jawabannya 5. Maksudnya yang kalian lakukan hambatan, kendala. Ada kendala apa aja sih yang kalian alami selama kalian belajar di rumah yang membuat kalian itu kurang semangat belajar? Itu apa? Ditulis minimal 5. Oke, paham ya? Nomor 4, bagaimana cara kalian mengatasi hambatan tersebut? Nah, tadi nomor 3 sudah kalian sebutkan hambatannya, minimal sebutkan 5. Kemudian yang nomor 4-nya itu
cara kalian mengatasi hambatan tersebut itu apa gitu. Paham semua ya? Dicoba dulu ya, dijawab. Kalian tulis pertanyaan dan jawabannya di buku kalian. Oke anak-anakku, setelah kalian menjawab, nanti kalian kirimkan ke WA grup BK kelas kalian. Oke anak-anakku, semuanya tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya. Kalian tetap semangat belajarnya. Hari ini Bu Fadil sangat senang sekali bisa memberikan materi layanan bimbingan klasikal tentang semangat belajar di rumah. Baiklah, dari sini Bu Fadil ucapkan terima kasih banyak atas perhatian kalian mendengarkan, memahami materi dari Bu Fadil tentang layanan bimbingan klasikal semangat belajar dari rumah. Bersama saya Siti Fadila, guru BK SMP Negeri 3 Bonang, Demak, Jawa Tengah. Jadi selain video materi ini, kalian bisa juga lihat video materi layanan BK lainnya di channel YouTube Bu Fadil, Fadilah BK Channel. Baiklah anak-anakku semua di seluruh Indonesia dan khususnya siswa-siswi SMP Negeri 3 Bonang, Bu Fadil ucapkan terima kasih banyak atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.